Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you doing? I wish you are good. I wish you are healthy. And I wish you are ready to understand the material in this video as well. And today we are going to learn the subject matter in this chapter 2 of English subject for the 10th grader. It's about complement. So let's start this lesson. And I'm going to begin this explanation with the purpose or social function of complement. The first one is to improve relationship between people, yaitu untuk meningkatkan hubungan antar sesama, misal dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan teman kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah to give compliment or encouragement, kemudian untuk memberikan pujian atau bisa semangat, bisa dorongan, bisa perhatian, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, the common patterns of complement. Actually there are two ways of it, gitu. Yang pertama adalah be ditambah adjective. Selanjutnya adalah look ditambah adjective. Contohnya ini ada beberapa contoh yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama, ini tentunya menggunakan adjektif semua dalam memberikan pujian. Yang pertama ada you are great, kamu hebat, kamu luar biasa, ya. Jadi ini menggunakan rumus yang pertama ini, menggunakan cara yang pertama. You ditambah are, karena di sini you maka be-nya harus are, kemudian great adalah adjektif. Jadi teman-teman harus sudah menguasai ini, subjeknya apa, menggunakan be apa, tentu teman-teman sudah tahu ya. Kemudian yang kedua, you look beautiful, I like your hair. Jadi kamu itu terlihat cantik, saya suka rambutmu. Ini I like your hair ini adalah ekstensi, nanti akan kita bahas di bawah. Seperti itu. Kemudian ini menggunakan rumus yang kedua, you look beautiful. Ya, ini menggunakan prinsip simple present tense. Ketika ini are you with they dan nama lebih dari satu, maka di sini tidak menggunakan s. Di look ini atau di verb ini tidak menggunakan s, tetapi kalau he, she, it dan nama satu orang, maka di sini ditambah s di looks ini. Di look ini nanti menjadi looks kalau subjeknya he, she, it dan nama satu orang. Seperti itu. Ini menggunakan cara yang nomor 2. Kemudian contoh yang ketiga, is your sister? She looks fashionable. Ya, apakah itu saudara perempuanmu? Dia terlihat fashionable, terlihat modis gitu ya, cara berpakaiannya. Seperti tadi, kalau ini he, she, it, kemudian nama satu orang, maka look ini ya harus menggunakan s sesuai dengan prinsip simple present tense. Kemudian yang keempat, your cooking is delicious. Jadi masakanmu itu ini lezat, ya, enak dan lezat. Kenapa kok ini is? Karena cooking ini termasuk benda yang pronounnya itu adalah it, maka it ya is. Karena ini cooking berarti di sini harus is, dan ini delicious adalah adjektif. Seperti cara yang umum ini menggunakan menggunakan adjektif atau kata sifat. Kemudian your dress is beautiful, sama seperti contoh sebelumnya, karena dress itu adalah pakaian yang pronounnya itu adalah it, maka di sini adalah is, dan beautiful ya kata sifat biasa. Seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah cara-cara atau rumus-rumus yang lain yang teman-teman bisa gunakan dalam memuji atau memberikan ucapan pujian. Oke. Yang pertama, yang A, noun atau noun phrase. Noun phrase itu adalah
frase yang terdiri dari adjektif atau kata sifat ditambah dengan noun yang tujuannya yaitu adalah menjelaskan noun itu yang dijelaskan dengan kata sifat yang ditaruh di awal sebelum noun tersebut. Noun atau noun phrase ditambah be atau look ditambah really, ini boleh dipakai, boleh tidak lah ya. Ini untuk menekankan yang berartinya sungguh atau sangat, adjektif. Maaf, ini kelebihan D1. Contohnya, the car is really luxurious. Jadi mobil, mobil tersebut is, karena ini mobil maka di sini menggunakan is. Ini di contoh ini menggunakan be ya. Is really luxurious, sangat mewah, gitu ya. Mobil tersebut sangat mewah. Sebetulnya is ini juga bisa diganti dengan menggunakan look ini, tetapi jangan lupa ditambah s. The car looks really luxurious. Yang B, I really, ditambah, silakan dipilih saja pakai like atau love, ditambah noun atau noun phrase. Kemudian ini contohnya, I really like your hair. Saya sangat atau sungguh menyukai rambutmu. Karena rambutmu ini kan kata benda, ini ditambah your, ini adalah possessive adjective ya, yang menunjukkan kepunyaan itu. Nah, seperti itu. Lanjutnya yang C, pronoun ini ditambah be, ditambah really kalau mau dipakai, ditambah adjektif, kemudian ada noun atau noun phrase. Contohnya ini, that is really nice painting. Nah, ini contoh seperti ini. Itu adalah lukisan yang sungguh atau sangat bagus. Oke, seperti ini. Kemudian yang D, subjek ditambah be, silakan dipilih. So, really atau very, pilih salah satu. Ini untuk menekankan sangat atau sungguh, dipakai ya bisa, tidak ya tidak apa-apa. Ditambah adjektif. Contohnya, you are so smart. Kamu itu sangat pintar, sangat pandai. Subjeknya you, are ini be ya, karena you itu kan be-nya kan are. Kemudian so, silakan dipilih saja smart. Apa? Kemudian yang E, subjek plus be plus so atau really atau very, sama seperti di atas, tambah noun phrase. Ya, contohnya, you are so smart student. Kamu itu adalah siswa yang sangat pintar, yang sangat pandai. Oke, jadi noun phrase sebelah sini ya, smart student. Jadi kata sifat dulu ditambah dengan kata bendanya apa. Ditambah so, ini menjadi menekankan artinya menjadi lebih, menjadi sangat, ya gitu ya. Dipakai ya bisa, tidak ya tidak apa-apa. Kalau tidak ya hanya menjadi you are smart student. Itu juga bisa, sudah menunjukkan pujian, sudah menunjukkan noun phrase juga. Kemudian yang F, what ditambah noun phrase. Oke, contohnya, what a lovely hat. Ya, artinya adalah betapa itu topi yang bagus, yang cantik, dan lain-lain. Karena mungkin ini topinya, karena ini topinya hanya satu, maka di sini teman-teman silakan ditambah itu ya, Kalau misalnya memuji sesuatu yang kata bendanya itu banyak, ya tidak usah ini ditambah karena nanti yang kata benda silakan ditambah s di kata bendanya. Karena ini kata bendanya hanya satu,
Silakan, ini berarti ditambahi di sini. Oke. Selanjutnya yang G, how adjective subject plus be. Contohnya, how smart you are. Ini ya, how pintar, kemudian subjek ini you, kemudian be-nya you adalah are. Jangan terbalik ya, karena ini adalah pernyataan, jadi harus be-nya di belakang, bukan how smart are you. Kalau itu nanti tanya, kalau ini kan pernyataan, jadi how smart you are. Betapa pintarnya kamu. Gitu ya. Jangan sampai be-nya ini sebelum subjek, nanti jadinya kamu tanya nanti. Oke, ini ada catatan ini ya. Berarti noun phrase adalah adjective plus noun. Contohnya tadi, smart student, fast car, big house, dan lain-lain. Oke, kemudian kita lanjutkan yang nomor 4. Ini adalah the examples of giving compliment in some situations. Ini sudah didetailkan lagi, ada beberapa contoh dalam memberi pujian dalam beberapa situasi tertentu. Yang pertama adalah compliment for appearance or things worn, untuk menunjukkan misalnya ini penampilan atau hal-hal apa atau benda-benda apa gitu ya yang dikenakan, yang dipakai. Contoh yang pertama, I really like your hair. Ini saya sangat menyukai rambutmu. Oke, karena rambutnya mungkin itu bagus atau apa, nah ini dipuji menggunakan seperti ini. I really like your hair. Kemudian yang kedua, that's a lovely dress. Ya, itu sebuah baju yang cantik, sebuah baju yang cantik. Baju wanita itu ya, baju yang cantik. Kemudian, you look so beautiful. Kamu terlihat sangat cantik. Oke. Kemudian yang selanjutnya, I love your jacket. Saya menyukai jaketmu karena bagus. Karena mungkin warnanya cocok dengan kamu gitu ya. Kemudian yang B, compliment for performance. Ini ketika mungkin apa ya, pertunjukan sesuatu, menunjukkan sesuatu gitu ya. Kemudian yang pertama, I think you are very great. Maaf ini terbalik, GREAT ya. I think you are great. Saya pikir kamu itu hebat, kamu luar biasa. Kemudian ini, that was a nice performance. Itu tadi adalah pertunjukan yang bagus. Kemudian yang selanjutnya, you are really a good singer. Gitu ya, kamu adalah seorang penyanyi yang bagus. Kemudian yang C ini adalah compliment for achievement. Jadi memuji atas prestasi. Prestasi gitu ya. Contohnya ini bisa menggunakan great job, you are clever, kemudian how smart you are, dan lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 5 adalah responsnya atau tanggapannya ketika mungkin ada teman yang memujimu. Contohnya ini ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan, adalah bentuk berterima kasih biasa ya, sudah sering teman-teman gunakan. Thank you very much. Bisa bentuk-bentuk terima kasih yang lain, bisa thank you so much, many thanks, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, that's very kind of you to say so. Betapa baiknya kamu ya berkata demikian, berkata seperti itu. Kemudian yang ketiga, thanks, the same to you, terima kasih. Semoga yang sama terjadi kepadamu, atau semoga kamu juga begitu, gitu ya. Kemudian yang keempat, I don't know what to say. Oke, ketika teman-teman ini sudah
tidak tahu harus berkata apa ya, teman-teman bisa menggunakan respon ini I don't know what to say ketika mungkin kamu sedikit merendah atas pujian temanmu itu. Bisa menggunakan ini juga, how nice of you to say so, sama seperti yang kedua ini, betapa baiknya kamu berkata demikian. Kemudian yang ke berapa ini selanjutnya, oh not really, tidak juga. Kemudian it's nothing special actually, tidak ada yang spesial loh ya, itu. Kemudian selanjutnya ada do not say like that, jangan berkata demikian, jangan berkata seperti itu, biasa saja, maksud seperti itu ya. Terkadang ketika ada yang memuji kan tidak selalu kamu berterima kasih atau apa, kan kadang teman-teman juga bisa merendah juga dalam arti yang tidak sombong seperti itu ya. Selanjutnya nomor 6 ini adalah ekstensi atau kalimat tambahan. Ini juga teman-teman kemarin sudah ketahui juga, sudah dipelajari bersama pada congratulation yang memberi ucapan selamat itu juga berlaku di ucapan selamat dan di ucapan memuji juga. Mungkin ini juga bisa memperbaiki penjelasan yang kemarin karena ini lebih betul. Ekstensi itu bisa berupa kesan dan harapan seperti yang dijelaskan kemarin. Nah, kita itu bisa langsung memberi ekstensi tersebut setelah ucapan memuji dan setelah ucapan selamat gitu ya. Nah, jika ekstensi itu berbentuk harapan, akan lebih baik jika memberikan awalan pada ekstensi tersebut. Bisa menggunakan I wish that, I hope that, I believe that. Seperti itu kalau harapan. Oke. Kalau harapan itu ya. Kemudian yang kedua ini, maaf ini yang di sebelah sini harusnya adalah kesan ini ya, kesan ini. Yang kedua ini, jika ekstensi itu berupa kesan yang ini, nanti saya edit lagi. Oke. Gitu ya, nanti ini saya edit. Nanti saya bagikan yang betul di Google Classroom-mu. Jadi ini jika ekstensi itu berupa kesan di sebelah sini, teman-teman akan lebih baik untuk memberikan awalan pada ekstensi itu ini, I know that dan I believe that. Jadi I believe that ini bisa dipakai di harapan dan pada kesan, gitu ya. Sekali lagi, ini untuk lebih baik saja, tetapi kalau teman-teman mau langsung diberikan ekstensinya ya monggo, tidak apa-apa juga. Tapi akan lebih baik jika harapan diberi ekstensi ini, jika kesan nanti saya edit ini, jika kesan nanti diberikan di sebelah sini bisa tambahan atau awalan ekstensi, bisa menggunakan I know that dan I believe that. Kemudian yang nomor 7 ini adalah contohnya, dan ada beberapa contoh yang menggunakan ekstensi. Silahkan dilihat, misalnya ini, you are smart, you must be the best student this year. Jadi kamu itu pintar, kamu pasti menjadi siswa terbaik tahun ini. Jadi ekstensi ini berupa harapan, ini harapannya menjadi siswa terbaik tahun ini, langsung tanpa awalan ini, tidak ada awalannya apa-apa pada ekstensi. Kemudian yang kedua,
I really like your car. Saya itu sangat menyukai mobilmu. I wish that I have a car like yours. Jadi saya berharap saya punya mobil seperti punyamu. Oke. Jadi ekstensi itu berupa harapan. Ini harapannya punya mobil seperti punyamu. Dengan awalan ekstensi itu berbentuk I wish that. Oke. Akan lebih baik kalau ada ini awalannya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke, lanjutnya. Your hair is nice. It sits on your face. Jadi ekstensi berupa kesan. Ya, kesannya ini ya, cocok dengan wajahmu. Langsung tanpa awalan. Nah, itu ya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, yang di sebelah sini nanti saya betulkan, ini adalah yang betul adalah kesan ya. Nanti di Google Classroom saya kirim file yang betul, dan tadi ada beberapa perbaikan juga di atas ini tadi. Yang pertama adalah ini, nanti saya betulkan adjektif, kemudian ada beberapa lagi tadi ya. Oh, di sebelah sini ya, ini di sebelah sini tadi ini ya, terbalik, kemudian di sebelah sini juga harusnya di spasi. Itu saja ya. Terima kasih. Ini adalah penjelasan tentang komplement mata pelajaran bahasa Inggris wajib yang kelas 10. Yang kelas 10, yang bagian kedua setelah kemarin kita sudah mempelajari materi congratulation yang kemarin ya. Memberi ucapan selamat. Ya. Okay, thank you very much for watching this video. I hope that this video will be useful for us. Ya, semoga ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.